Pendaftaran bakal caleg untuk pemilu 2024 kembali diwarnai oleh sejumlah nama selebritas. Selain para kader partai, banyak artis dan pesohor yang datang ke KPU untuk didaftarkan partai pengusungnya sebagai bakal caleg 2024. Popularitas yang melekat pada sejumlah nama artis rupanya masih diandalkan oleh sejumlah partai politik sebagai pendulang suara masyarakat dalam ajang pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka pada 2024. Tapi, apakah popularitas yang dimiliki para artis berbanding lurus dengan kemampuannya sebagai wakil rakyat? Publik tentu akan memilih dengan cerdas siapa wakil rakyat yang mereka butuhkan. Ya, selamat siang pemirsa, apa kabar Indonesia Siang. Hari ini TV One spesial karena kedatangan artis-artis. Jarang-jarang loh artis datang ke TV One, apalagi ngomongin politik. Oh gitu ya? Iya, apalagi ini dua-duanya biasanya politisi yang datang, tapi ini nanti akan jadi politisi. Iya, amin. Juga nggak kira-kira ada Mas Narji, ada Bang Badai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah mulai sibuk selain manggung sana-sini juga sibuk kampanye nggak? Sudah mulai sibuk. Udah mulai sibuk ya. Sibuk dengan? Sibuk dengan yang hal yang bisa membuat sibuk. Oke, tapi emang kenapa sih nyalek Mas Narji? Saya nyalek itu berdasarkan keputusan saya. 15 tahun saya menjadi menantu orang di Pekalongan. Oke. Jadi saya orang Pekalongan dan kayaknya di sana tuh banyak hal-hal yang harus dapat sentuhan lah dari pusat kayak gitu. Sentuhan artinya ada yang perlu dirubah gitu. Iya, tentunya banyak hal-hal yang harus mengalami perubahan di sana. Oke. Harus dirubah tuh banyak, terutama mindset tentang milenialnya di sana. Anak muda di sana itu lebih banyak hijrah ke Jakarta untuk mencari rezeki. Oh, gitu. Akhirnya lahan-lahan banyak yang terbengkalai. Kenapa baru sekarang sih selama 15 tahun jadi mantu orang Pekalongan baru sekarang? Waktu itu kayak belum cukup umur dan belum cukup Belum cukup umur. Belum cukup umur, apa belum cukup modal waktu itu Mas Narji? Itu juga. Itu dia. Kalau Bang Bade kenapa? Kenapa sih cari-cari kesibukan baru ngide jadi bacalek, gak nulis lagu aja? Masih nulis lagu masih. Oh, Nulis lagu masih. oke. Bermusik masih. Tapi sebenarnya kegelisahanku adalah ya seorang Badai kalau hanya hidup dari musik, bikin lagu yang keren, dapat royalti gede, tapi nggak bisa jadi dampak buat teman-teman musisi, seniman dan pencipta lagu. Aku rasa takdirku bukan seperti itu. Oh. Jadi hari ini kenapa aku memutuskan untuk masuk dunia politik, pertama karena memang ini kan hak warga negara, ya kan? Demokrasi itu kan memang prosesnya harus dijalankan oleh warga negara juga. Pertama, yang kedua, aku ingin merubah seperti dengan yang Narji bilang tadi. Ada keresahan di dunia musik, terutama copyright. Oke, yang terakhir-terakhir kemarin Kan udah tahu lah ya. Oke. Jadi kalau tidak ada di dalam sistem, di dalam regulator, ini akan menjadi suara-suara yang kurang menarik aja atau suara yang fales-fales aja. Ya sebenarnya kita juga menjadi seniman itu juga berdasarkan kegelisahan. Kegelisahan. Kita waktu zaman aku di komedian atau ngelawak, itu kan lawakan-lawakan kita kadang timbul dari kegelisahan-kegelisahan kita. Itu juga Nyentil-nyentil gitu lah ya. Mas lagu-lagunya Narji. Krispati juga seperti itu. Tapi kan kalau kita tidak ada di dalam sistem, kita teriak sampai tenggorokan pindah ke dengkul pun Ternyata sulit. sulit. Nah, Betul. karena Jadi regulasinya kita tidak pernah tahu harus Ya. seperti apa. Ih, gila Apalagi loh. dunia musik kan. betul. Jadi sebenarnya masuk dunia politik itu adalah bicara pertaruhan ide, gagasan dan pemikiran. Wih, luar biasa. Ya kan? Betul. Nah, di mana kita bisa membuktikan itu nanti di dialektika parlemen, itu yang harus membuat orang percaya bahwa seorang Narji mampu, seorang Badai mampu dengan gagasan masing-masing. Makanya kadang-kadang orang tuh Bukan suka nyari kerja kan, tapi Mas Narji. kalau kerja Senayan? dari lahir aja kita udah kerja ya. Kerja. Keluar dari rahim ibu juga kita Oh, kerja. luar biasa. Oke. Tapi gini loh, kan kalau biasa jadi artis tuh kan biasa dilayani ya. Udah dapat riders inilah macam-macam. Sekarang lu jadi politisi harus melayani rakyat loh, Mas Narji. Ya justru itu kita harus Culture-nya beda betapa rasanya kita pernah dilayani dan sekarang harus melayani. Itu kan sebuah tantangan. Dan satu lagi, kita itu dulu proses menuju dunia entertainment itu perjuangannya juga berat. Betul. Seorang Badai jangan dilihat sekarang sudah menjadi sebuah gedung. Lihat waktu dia menjadi padang ilalang seperti apa. Oke. Saya juga waktu itu zaman sekarang tuh kan untuk populer lebih mudah ya. Betul. Banyak media yang bisa di tangan. Kalau zaman kita itu bagaimana sulitnya mencari lomba lawak.
Dan setelah menjadi lomba lawak itu audisi untuk masuk TV itu dulu berat. Jadi perjuangan kita politik juga sama beratnya pada saat kita berjuang menjadi artis. Iya. Jadi kalau ada pertanyaan orang, di mana kemampuan artis? Kita untuk menjadi artis saja itu sebuah kemampuan perjuangan. Jadi semuanya jadi bisa menjadi Narji dan Badai. betul.